Jadi sebenarnya kalau nama Vista Sandra itu ya memang setiap absen lah, misalnya guru absen Vista Sandra, dilihat ke barisan cewek kok nggak ada. Waduh. Mana orangnya ini bu, gitu kan. Pas dilihat lah kok berbatang gitu. Kan batangnya nggak kelihatan pak. Oh iya iya. Eh, Welcome to podcast Kopsus. Komentar pedas sesuka saya. Nah, kali ini saya lagi bersama teman saya yang udah saya sebutin namanya tadi, Vista Sandra. Dan ini masih segmen pertama. Ya. Jadi untuk segmen pertama ini kita lebih kayak berjelasin, kita coba untuk mengomentari apa saja yang mungkin yang terlewat di benakku. Oh, enggak, ada konsep sih, ada yang udah kita siapkan konsepnya. Dan Vista juga mungkin dia akan coba berkomentar apakah pedas, apakah dia bisa memancingku untuk berkomentar. Wah. Tapi yang jelas ini adalah episode pertama kita tayang video. Video ini episode pertama. Jadi udah 15 podcastku. Baru inilah mau pakai video nih. Kopsu. Nah, ini podcast episode 16 udah nggak terasa jujur. Sudah sampai ke episode 16 aja. Karena kalau boleh saya sedikit tipis, aku bikin podcast itu pure memang hanya ingin kayak apa ya? Ya ingin cerita lah. Jadi kayak memang nggak ada kayak cari finansial, apalagi bisa dapat uang jajan. Tapi rupanya dari podcast ini bisa dapat uang jajan. Nah, ya sebagai itu lebih kayak terpacu lagi bikin episode juga lengkapin fasilitas podcast. Angsur-angsur ya kan bos. Iya benar. Nah, jadi hal yang unik dari temanku yang kubawa di podcast episode 16 ini adalah namanya itu Vista Sandra. Itu kayak nama cewek. Enggak kau aja Atau yang bilang memang kayak cewek enggak? sebenarnya iya. Itu sebenarnya lu cinta Luna. Ah, kebalik Oh ya. iya, dia cowok jadi cewek ya. Tapi memang di Thailand bisa lah. Bisa. Bisa diubah. Iya. Susi. Nah, tapi kalau ada tuh cerita yang kata tentang lapor itu gimana tuh kalau boleh tahu? Cerita tentang nama nih. Iya, yang namanya sampai dilapor itu sampai jenis kelaminnya wanita itu. Oh, enggak dirapor aja, Pak. Jadi di Oh, dulu apa ya? Kalau sebelum ijazah apa tuh? SKL, SK surat keterangan lulus. surat keterangan lulus. Itu SMP SMA? Kayaknya SD atau SMP. Oh, SD. Udah Tapi- dari SD diragukan loh. Jadi sebenarnya kalau nama Vista Sandra itu ya memang setiap absen lah. Misalnya guru absen Vista Sandra, dilihat ke barisan cewek kok nggak ada. Waduh. Mana orangnya ini bu, gitu kan? Pas dilihat lah kok berbatang gitu. Kan batangnya nggak kelihatan pak. Oh iya. Eh, Ya maksudnya kan tetap aja gitu. iya, kaget Kembang. aja. Itu nggak masalah dirapor aja. Sebenarnya di pembagian baju pak. Oh, jadi pernah dapat baju rok gitu. Dapat ro itu Oh. SMP sama SMA. Jadi nggak kaget lah kalau misalnya pembagian baju nih baru masuk sekolah. Pembagian baju itu aku sendiri yang ini paling lama dapatnya. Oh. Karena pasti bermasalah tuh. Padahal Iya, kan iya. udah ngukur baju nih, udah dibuat laki-laki, tapi pas datang tetap ro. Yang datang tetap pro ya. Tetap Padahal pro. ngukurnya dia ngukur bener-bener pinggang gitu. Ngukur ikut ngukur, nggak pernah absen kalau ngukur. Cuman ya itu pasti telat Yang lagi. Datang ro itu pas SMA ingat kali itu dapat ro yang besar sampai ke leher. Memang aku coba, anjing, udah pakai ro besar lagi sampai ke leher. Sampai ke leher. Itu pasti terjadi. Untung alma mater nggak ada gender ya kalau alma mater. Oh iya. Untung ya. Untung Di ijazah ijazah alhamdulillah laki-laki. laki-laki gitu. Enggak salah silap. Jadi di kampus
kampus laki-laki. Kampus kayaknya udah karena kampus swasta mungkin kan lebih teliti. Oh, enggak juga sih. Kayaknya lebih karena ini aja ya, kan portal masing-masing kan gitu. Iya. Jadi data dirinya kita yang ngisi sendiri gitu. Ya gitu aja, lebih kayak pembelaan aja sih. Tapi maksudnya tuh jujur deh, risih enggak? Risih sih Dengan enggak. nama kayak gitu. Risih sih enggak ya. Karena nama itu kan ya udah itu kita, udah dikasih orang tua ya itu kita. Cuman kalau salah-salah kasih baju, salah kasih itu kayaknya itu keteledoran aja sih. Ya udah. Keteledoran. Oke. Pernah nggak rubah nama gitu? Maksudnya ya kayak, orang banyak yang kayak bikin. Ya maksudnya Iya. tuh ya dia nama dia di akte tuh ini, tapi dia punya nama panggilan beda nih. Kayak aku juga ya Yolele, atau kayak nama di Facebook aku Amdan Hernandez gitu dulu pernah. Amdan kakak, aduh. Kalau di akta sama dengan ijazah lain-lain. Kalau untuk sosmed dulu pas zaman-zaman alay nih ya. Alay, anak, sayangnya, pentingnya jalan. Tolong. Iya. Jadi kalau nama alay itu tetap Pista, cuman diganti aja spellingnya tuh PAC, Pis kan Pis tuh. Oke. Kan namaku Fis, nih Pis. Pis gitu, Pis, Nama-nama damai. Oke. Kalau nama Facebook yang paling alay? Itu sih yang paling Itu. alay. Enggak pernah kayak gabungin nama kamu dengan mungkin artis idola atau sepak bola? Enggak, dulu gabungin nama dengan nama mobil. Apa? Misalnya Pista Sandra. Kijang. Ini enggak Pista Kijang Krista. Pista Kijang Innova ya. Pista Karimun. Pista Karimun. Mobilnya ya kita pilih-pilih juga Pak walaupun nggak punya kan. Iya. Oke. Jadi Apa? namanya Pista Escudo. Pista Lancer. Oh, Lancer ya. Lancer. Kalau sekarang mungkin Pista Expander. Ya yang kayak gitu. Gitu ya. Tetap ya cari yang inilah ya. Iya, yang maskulin lah, udahlah nama. Kalau Pista nggak pula maskulin belakang. Berarti kalau Amdan Pajero keren juga ya? Keren. Amdan Tesla gitu kan. Amdan Tesla. Bisa. Udah mobilnya dengan listrik gitu. Pakai baterai ya kan. Iya. Kencang gitu. Tapi ada kumis ya kan? Yolele. Apa sih? Tesla. Aduh, apa sih? Mohon maaf ya penonton dan pendengar. Aduh. Dibully anak. Oke. Apa ya maksudnya? Sekarang Pista udah selesai menamatkan studi. Yes. Selesai. Oke, sudah menamatkan studi. Iya. Kuliah hukum di Universitas Islam Riau ya. Yes. Oke. Jurusan? Konsentrasinya hukum pidana. Hukum pidana. Berarti jadi pengacara. Pengacara bisa. Pengacara bisa. Lawyer bisa. Apa? Hakim. Lawyer bisa. Pengacara, lawyer maaf. Oh iya, sama Pengacara kan? maksudnya pengacara, jaksa, hakim, staf legal di korporasi bisa. Staf legal di korporasi juga bisa berarti ya. Larikan duit korporasi. Itu kayaknya tak perlu ilmu khusus ya. Aduh. Iya. Lupakan itu. Tolong. Kalau aku suka lihat YouTuber Malaysia gitu, maksudnya kalau ya kayak mereka kebanyakan lebih ke reaction gitu. Terus kalau dia ada bercanda itu selalu bercanda ya teman-teman, dia langsung kayak jelasin kalau itu bercanda. Langsung dipatahkan. Iya. Sampai lah, ngapain dijelasin? Enggak tahu. Jangan gas Don. Enggak, bercanda aja. Bercanda, iya. Oke. Nah, enak gak ambil jurusan hukum sampai bisa wisuda itu? Sebenarnya enak gak sih? Jujur aku salah satu orang yang nyesal perpajakan. Emang kenapa? Aku D3 perpajakan tapi gak pernah sekalipun itu nyicip kerja di perpajakan, gak pernah. Serius? Wah serius. Aku ya. Magang? Enggak, aku gak magang. Iya. Jadi aku apa ya, kemarin tuh kayak memang
ada salah satu studi yang kurang lah waktu itu kan. Jadi yang lain magangnya ke perusahaan, aku di kampus aja. Oh bisa. Oh iya bisa. Kita soalnya universitas luar biasa. Di mana tuh boleh sebut? Universitas tersohor di Riau lah pokoknya. Nggak ada saingan. Gak ada saingan. Apalagi kalau bukan Persada Bunda. Iya. Bukan Persada Bunda, Pak. Dekatnya Undri Gobah loh. Oh, Undri iya. Gobah. Dikira SD Akbar pula. Nggak bercanda. Enggak bercanda. Kayak YouTuber Malaysia ya. Nah, maksudnya itu ya kayak aku memang kayak bukan ini ya, maksudnya bukan menyesal juga ya. Maksudnya ilmu tetap ilmu yang kita bisa dapatin itu, lebih kayak aku berasa kayak berada di salah jurusan gitu. Maksudnya ya kayaknya kalau misalnya aku ngambil kuliah di bidang ini tuh kayak aku lebih bisa manfaatkan tuh ijazahnya gitu ketimbang aku di sini. Ya kalau yang namanya apa ya kayak ya ilmu tetaplah ilmu, kita tetap bisa mendapatkan ilmu di situ. Walaupun memang ilmunya itu tidak kita praktikin, tapi setidaknya kita tahu dan itu menjadi wawasan buat kita gitu. Kalau dari Vista sendiri tuh pernah ada kayak berpikiran kayak gitu nggak sih? Salah jurusan. Merasa nyesal deh kayak ngambil itu. Salah jurusan enggak ya, lebih ke merasa bodoh aja. Kenapa merasa bodoh? Enggak. Bukan merasa bodoh, merasa karena kita kurang maksimal aja gitu. Kurang maksimal di bidang apa tuh? Ya pas belajar satu mata kuliah gitu. Oke, belajar di satu mata kuliah kayak masa kurang sebenarnya lebih merasa bersyukur itu yang sih. membuat gimana nih bersyukur atau kalau di hukum nih ngambil Oke. hukum merasa bersyukur sih lebih tepatnya. Nih ngomong-ngomong soal hukum nih sedikit ya, aku mau nanya nih, mumpung lagi ada ya lulusan hukum di depan saya gitu, saya pengen nanya. Ini kan ada kasus deh di universitas sebelah nih. Berat. Enggak. Maksudnya itu yang ya universitas saya itu juga soal iya itulah kita tahu semua gitu. Tapi saya enggak ngebahas itu. Yang ingin saya tanyakan itu apa ya kayak kita lapor ke kepolisian atau lapor ke pengadilan tentang, tapi memang kita nggak punya bukti yang kuat. Ya maksudnya itu kayak kasus pemerkosaan atau kasus hal-hal yang kayak mungkin kayak kejamretan gitu, jamret gak ada yang lihat, gak ada saksi mata, gak ada yang tahu gitu. Itu sebenarnya kuat gak sih atau gimana? Atau ya kayak tapi kita kenal sama orang yang jamret gitu kan, ketika kita kenal sama orang yang jamret kita tuduh dia jamret ya, gak ada bukti, gak ada ini gitu. Ya kita ngelapor gitu. Kalau ngelapor bisa, cuman untuk dilanjutkan kan kita kan ada tahapnya nih, SPPT, ada penyelidikan, baru penuntutan, baru pendakwaan, penuntutan, baru penjatuhan hukuman dari hakim. Jadi yang pertama itu kan pelaporan. Oke. Kita melapor, ada nih suatu peristiwa hukum, tahap penyelidikan. Kalau misalnya memang itu peristiwa hukum, dilanjutkan penyidikan, itu harus ada 2 alat bukti minimal. Itu aja. Harus ada 2 alat bukti. Iya. Gitu. Jadi alat bukti itu ada keterangan saksi, keterangan tersangka. Agak lebih detail ya kali ini. Iya, pelaku. Surat, keterangan ahli. Jadi itu diperlukan baru bisa dilanjutkan. Baru bisa kita lanjutin ke atas gitu ya. Berarti kalau misalnya kita lapor gitu aja ya bisa gitu ya. Kalau lapor sih bisa, tergantung kasusnya dulu. Kalau itu bisa kasus-kasus receh kayak mana? Oke. Kalau iya kita lapor deh. Ini contoh kasusnya memang kayak hal yang inilah kayak memang hal yang berat lah kayak pemerkosaan lah. Itu kan kayak memang hal yang ya kita yang alami sendiri. Iya. Mungkin kayak disekap, diculik gitu. Wah, ini pas dibuka kita ingat dengan mungkin wajahnya ini. Oh, saya kenal dia. Tapi memang nggak ada bukti, tidak ada saksi. Ya kita ngelapor gitu. Nah, kalau yang tadi katanya memang kayak tidak lengkap lah ya kan, berkas-berkasnya kan. Nah itu kalau orang yang kita lapor itu tuntut balik. Oh misalnya kita kenal nih sama orangnya, kita lapor malah dituduh pencemaran nama baik, gitu. Ya itu hak dia untuk melapor. Jadi maksudnya, berarti gitu pun bisa ya? Bisa. Walaupun ya kita tadi ya memang tidak lengkap, itu pasti jadi bumerang ya? Iya, tapi kan itu nantinya kewenangan dari kepolisian lagi menolak atau menerima laporan dari orang. Oh jadi polisi bisa menolak? Bisa kalau misalnya
laporan itu dianggap kurang misalnya Oke. kan. Itu Oh, bisa. termasuk dari laporan Tapi yang sebenarnya semua laporan korban itu tadi misalnya ya, iya. itu juga bisa ini. Jadi semuanya sebenarnya laporan itu harus diterima, laporan dari masyarakat kan. Tetapi kan ini ada kasus yang mana prioritas dulu. Misalnya kasusnya ini tentang kekerasan seksual lah, atau bisa intinya tuh misalnya pemerkosaan, pencabulan dan lain-lainnya kan. Jadi mana yang didahulukan? Apakah kasus ini kan tetap dalam satu lingkaran yang sama nih, misalnya Iya. kasus yang kekerasan seksual dulu atau pencemaran nama baik dulu karena merasa dia dicemarkan nama baik yang dituduh pemerkosa. Ya tentu yang kekerasan seksual dulu. Gitu. Baru yang ini ya. Iya. Nah, Gitu. baru dia ketika udah memang tidak terbukti baru berarti jelas baru dia bisa kayak laporan. Oke. Karena kenapa nih aku nanya hal-hal yang seperti ini? Maksudnya tuh ini lagi-lagi aku tidak ingin menyinggung atau membahas kasus yang di situ ya. Jujur pure ini lebih kayak kita nih jujur ya, masyarakat Indonesia itu memang banyak yang nggak tahu atau nggak mengerti tentang hukum gitu. Aku kayak ya sedih atau kasihan juga, maksudnya termasuk diriku sendiri, maksudnya ya kita juga nggak tahu nih ketika memang ada kejadian sesuatu kita ngelapor tuh kayak mana, prosesnya itu kayak mana, apakah ya kayak pengacara ya kita juga tidak tahu itu. Nah, kenapa masyarakat ya memang buta nih tentang hukum lah ya gitu. Aku juga tidak tahu apakah memang sengaja tidak dipublish, itu memang hanya untuk sendiri, atau ya memang masyarakatnya sendiri yang nggak mau belajar. Tapi lagi-lagi tujuan aku untuk bertanya ini hanya lebih kayak kita edukasi ke teman-teman semua biar ya kita lebih tahu hukum deh. Jadi kita tahu nih apa keputusan, apa tindakan yang harus kita lakuin kalau kita mungkin sedang dalam keadaan situasi yang sulit. Mantap ya, ini podcast ada edukasi. Woi, pasti dong. Walaupun kita komentarnya pedas kadang-kadang, tapi edukasi tetap harus ada. Tapi itu perlu, soalnya kan kalau kita sekarang ini kan banyak orang skeptis, percuma lapor polisi segala macam dan lain-lainnya kan. Orang lebih milih ke jalur spill ke internet, spill ke sosmed. Oke, gitu kan. iya benar. Iya, jadi itu bisa memicu pencemaran nama baik juga sebenarnya dari situ. Oh ya kan? Iya, jadi sebenarnya malah tambah panjang. Iya, masalahnya. Sebenarnya kan karena ini orang tuh merasa percuma gitu, merasa tak didengarkan kalau lapor polisi. Nah, itu dia tadi, kalau kita memang tidak tahu hukum tuh memang jadi kadang jadi seperti itu ya. Iya. Aku tadi ada pertanyaan tapi lupa. Aduh. Tapi kita udah JR ya. Apa tuh? Tadi kita udah JR pesannya. Udah JR loh gitu. Oke deh, kita skip dari hukum dulu, kita bahas-bahas lagi yang lain. Jadi kalau kesibukan Pista sekarang lagi sibuk apa gitu? Kalau kesibukan itu sebenarnya kita mencari kesibukan ya kan, karena kesibukan tuh nak datang. Waduh, kita yang mencari kesibukan. Iya, masa kita tidur-tiduran aja, berat juga Pak. Aduh, iya. Jadi banyak sih macam-macam, ikut job teman sana sini, cari job sendiri, macam-macam lah kerjaan yang dicari. Banyak ya. Main apa? Jadi sales, jadi fotografer, jadi apa tuh namanya? Jadi juru tulis orang. Juru tulis. Sayuti Malik. Itu penyair, Pak. Tukang ketik. Oh iya, terproklamasi Pak. Penyair ya elah. Itu mah beda Sayutinya tuh. Iya, itu maksudnya. Aduh. Oke. Aku kayak pengen nanya sesuatu hal. Kalau udah pernah nonton podcastku, udah pernah nonton. Pada ini kan yang pertama ya. Udah pernah dengar gak podcastku? Dengar udah, jelas-jelas udah. Dan terima kasih juga Bu Fauza karena itu saya hadir di sini. Kita Bu Fauza nih, anak murid kesayangan Bu Fauza datang. Langsung komen loh Bu Fauza. Ada Ibu langsung besar ya sama Ibu Fauza ya. Langsung. Nah, saya mau nanya tentang itu. Tentang Bu Fauza. Tidak. Aku ingin sedikit menyinggung
ke pendidikan. Kenapa ya aku kayaknya agak apa ya, belakangan ini dari banyak podcast gue tuh suka nyinggung pendidikan. Aku juga nggak tahu, tapi aku memang merasa eh, kunci dari suatu bangsa itu memang pendidikan. Ya. Nah, aku apa ya, maksudnya itu cuman kayak risih dengan sebagian orang yang bukan sebagian orang ya, kayak tetapi pendidikan itu hanya sekedar kayak ya formalitas gitu. Aku mulai risih dengan situ. Ya, awalnya aku modelnya juga seperti itu, tapi sekarang aku udah mulai risih kayak pendidikan itu cuman formalitas. Pendidikan itu cuman ya gitu-gitu. Tapi sebenarnya pendidikan itu memang kunci dasar dari suatu bangsa gitu kan. Kayak kalau misalnya ketika Jepang kalah perang dunia, waduh. Jadi kok Itu jadi pernah dengar tuh, episode pernah dengar. 14 gitu. Dia malah cari guru, berapa guru yang tersisa gitu. Untuk menjadi negara maju tuh, negara Jepang. Sementara kita pendidikan kita lagi sempat ada angin segar, habis itu dihantam pandemi, Angin Covid. angin covid banyak yang kena covid ya, daring, habis itu sekarang sekolah lagi. Dah, menurut Vista nih, apa solusi trik buat siswa yang lagi ya yang kemarin daring masuk ke sekolah, yang mungkin anak baru nih, karena maksudnya gimana ya, kalau aku dengar dari cerita podcast Bu Fauza nih, yang kurang dari daring itu adalah chemistry-nya nggak nyampe. Itu benar sih, soalnya gini Don, pasti beda lah rasanya kalau lewat layar laptop, layar HP dengan tatap langsung dengan guru, pasti beda rasanya. Belajar sendiri depan laptop, walaupun nih di laptop tuh nampak wajah-wajah lainnya, tapi merasa sendiri aja pasti lebih malas, lebih beban, tergantung orang-orangnya juga. Tapi menurut aku ya lebih susah lah sampai nilai-nilai pembelajaran tuh kalau daring. Cuman itu merupakan langkah. Pernah daring kan? Daring enggak lah, enggak merasakan. Enggak merasakan, dikira angkatan lulusan kopi. Beda zaman. Ya. Kayak ada jauh kali. Aduh, padahal baru. Ini karena wisuda kayaknya covid ya. Karena aku wisuda. Kita harus mulai mencari kesalahan, siapa yang salah kena covid. Harus bukan Cina, bukan Cina. Enggak bisa. Kena wisuda. Iya, harus ada kambing hitam. Harus ada. Karena kita sangat suka itu, biar kita komentari. Jadi kok episode pertama videonya kok ini ya agak-agak kurang. Nggak apa-apa. Ya maksudnya apa ya, maksudnya tuh topiknya lebih kemana-mana, dan ini lebih kayak throwback ke episode pertama podcast Kopsus, di mana aku dengan dua orang malah, ada Wak Ropi juga, ada teman Wak Ropi dan juga Momos. Itu juga kita lebih kayak memilih tidak menggunakan tema seperti sekarang, kita kayak ingin mengomentari biasa aja, tapi kita punya ada satu hal yang inti dibahas tuh, kayak itu kan konsep pertama tuh netizen maha agung. Jadi kita lebih menyalahkan netizen, tapi ya tetap pembahasan topiknya putar-putar. Nah, kali itu karena aku menilai, wah dari hal pertama kayak gitu aku udah bisa sampai 15 episode. Mungkin kalau konsisten video nih mulai kayak gitu juga bisa 15 kali ya. Iya, untuk seterusnya. Iya. Ada topik terakhir yang ingin aku bahas nih buat Vista. Yuk, boleh. Tentang dunia kreatif. Kerajinan tangan, bikin apa pesawat. Seni budaya, prakarya. Itu lebih ke prakarya. Ini lebih kayak dunia kreatif. Menurutku ya, entah ini apa ya, entah ini yang memang terjadi atau memang kayak apa sih namanya, bukan paradoks ya, apa kayak ya kita tuh kayak merasa kalau yang udah lebih tua lihat ke bawahnya itu merasa kayak ada yang kurang ya, kayak mereka kayak kurang kreatif gitu ya. Ketika kita lihat yang tua kita gitu,
dia ngomong itulah yang di bawah tuh kurang kreatif gitu. Tah Ya. memang kayak gitu ya, tiap angkatan tuh merasa kayak angkatan yang di bawah itu selalu merasa kurang gitu. Ya aku juga tidak tahu itu apa yang terjadi, tapi memang aku sedikit merasakan bagaimana tuh konten kreator di Indonesia ini rasaku kurang 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 begitu bergairah atau kurang kreatif dibandingkan pada zaman aku aktif Instagram. Iya, promosiin sekalian ya. Mantan ya. Mantan. Ingat kali dulu buat Nah, kalau menurut Tista, menurut aku ya ini karena kita terdoktrin sih ya dari orang tua kita. Pernah enggak dengar zaman sekarang nih kayak gini-gini kali. Kalau zaman bapak dulu oh gini-gini. iya Ya iya. kan pernah enggak? Sekarang anak-anak manja kali pakai motor. Zaman bapak dulu. Jadi kayaknya Jalan aku kaki. bisa jadi kejebak dengan podcastku di episode 13 nih. Iya. Bahas itu juga. Bukan enggak bukan. Jadi kayak ini lebih ke guru gitu kayak salah satu guru yang bisa beradaptasi sama guru yang tidak bisa beradaptasi itu bedanya. Kalau guru yang bisa beradaptasi dia memang tidak mengeluh ya, tapi kalau guru yang kayak ngomong Membandingkan. zaman ibu dulu ya itu kalau udah melotot aja mata guru-guru itu diam kami, takut kami, kalian udah ibu marahin udah kalian masih juga ribut lagi. Nah itu salah satu guru yang menurut aku tidak bisa beradaptasi gitu. Itu aku pernah bahas itu di podcast 2003 episode 13 2013 episode 13. Nah kalau berarti tadi aku merasa itu juga ya kejebak ya. Nggak Tapi kejebak gini sih, tapi memang kayak gitu nyatanya. Aku di sini ada sedikit keluhan dengan kreator TikTok. Bukan akunnya ya, karena akunnya sangat bermanfaat sekali. Alhamdulillah saya bisa mendapatkan sekitar Apps-nya, 200.000 dari aplikasi TikTok. Terima kasih TikTok. Cuman add doang gitu dapat 200.000. Iya, sangat mantap, bagus TikTok. Terima kasih TikTok Lite, Snack Video. Karena koin-koin dari kalian, domino hit kawan-kawan saya, chipnya terputar. Kita dapat sedekah. Iya, tapi aku kenapa ya maksudnya tuh aku merasa kayak sadar gak sih kalau aku bukannya gimana ya, aku takut salah ngomong. Ya maksudnya tuh kayak ya mungkin masih sama dengan pembahasan aku di episode sebelumnya gitu, kayak kurang kreatif gimana ya, mereka tuh lebih banyak plagiatnya daripada bukan plagiat ya, lebih banyak meniru tok Sama template-nya. iya sama meniru tok ini daripada zaman-zaman ya bukan ya zaman-zamanku lah, walaupun aku sebagai penikmat ya maksudnya itu lebih merasa kayak itu gitu. Kenapa ya, maksudnya kalau kita kan kayak ATM, amati tiru Modifikasi. nah mereka tuh amati tiru tok, jadi ATT sama ATM Beda. kalau orang apa ATT kan amati tiru tok udah beda gitu Pak. Nah itu yang kayak aku merasa seperti itu ya. Kalau pendapat komentar Pista gimana? Untuk komentar TikTok nih, Gak apa-apa Pak, kalau diserang sama anak TikTok lumayan rame. jangan apa, Enak. saya bukan siapa-siapa malah diserang. Iya, enak jadi naikin pansos. Iya, rata-rata gitu kan, buat sesuatu yang Nah, biar haters tuh datang, engagement naik, ya udah, rata-rata kan gitu. iya juga salah satunya itu maksudnya itu ya apa ya maksudnya itu aku kayak gimana ya, kayak kita melihat orang kelahi gitu edukasi atau gimana ya? Jadi aku tahu ini paham, aku paham gitu maksudnya itu. Kalau kalian lihat di TV juga seperti itu, lihat beberapa konten kayak ya kelahi gini, tapi please dong, ini udah tahun 2021 gitu, udah mau 2022, bahkan kita udah hampir mati kena COVID gitu kan, masih konten yang kayak gitu tuh masih kita tonton ya, walaupun nanti pada dasarnya ya hal yang kayak gitu bakalan ditinggalkan gitu. Tapi ya udah gitu, kita lebih enak ya berkarya gitu. Kalau sekarang ini
aku lihat ya, kalau dulu kan ATM kayaknya sampai sekarang sih masih ada ATM Iya, kan. pasti ya ada ATM juga. Mereka juga modifikasi, tapi Iya. tidak begitu ketara nih. Soalnya gini, misalnya yang naik dulu goyang culo. Goyang culo nggak sih yang cika-cika tuh? Jadi itu Aku yang nggak ngikutin kok TikTok. kan nggak up tuh. Itu kan nggak di TikTok aja, di Instagram, di semuanya. Oke. Nggak up tuh satu joget. Mm-mm. Satu joget goyang goyang culo. Satu goyang itu. Jadi orang semua ngikuti tren itu ya, goyang culo semua. Gitu ya. Iya, kan sama Jadi kayak template-nya. dia lebih mengikutin. Tapi gini, dulu juga ada kayak Gangnam Style. Dulu ya zaman Fitgram ya ada Gangnam Style. Iya. Dan di Gangnam Style tetap gitu tuh. Tapi selalu ada yang beda. Dan beda itu lebih kayak dia kadang-kadang juga memixkan gerakan. Juga ada kayak ini ya dia tetap Gangnam Style. Oke, mungkin di awal di video pertama dia Gangnam Style kok. Dia meniru. Mungkin dia upload berikutnya dia Gangnam Style tapi udah variasi dia gitu. Iya. Nah, itu dia gitu. Karena aku jujur ya, aku juga nggak menyerang semua TikTok karena jujur TikTok aku juga bila banyak yang menginspirasi ya juga ada ya kayak banyak juga. Ya, yang video-video yang keren gitu kan. Dia ya bisa kayak ini orang yang bisa memanfaatkan TikTok itu dengan baik banyak juga. Cuman istilahnya aku lebih kayak yang tidak memanfaatkan TikTok itu dengan baik lah. Ya, kalau kalian mau nyerang saya serang. Namanya Tidak juga Kopsus, komentar pedas. Kalau Instagram saya habis kenaik. Iya. Enggak, kalau misalnya nanti Instagram saya habis keren. Apa? Instagram saya itu udah kena kutukan. Gak mau naik 1000. Kan sekarang udah banyak yang jual followers dan beli lah. Udah. Itu aja Gak pun. mau beli, saya tetap kalau mau naik biarin naik natural. Ya jangan beli. Bisa tapi dibeli. Memang 5 tahun itu udah kayak makanya mentok di 900. beli kan misalnya berapa ratus ribu, paling followers orang-orang luar. Udah Orang-orang timur kan. Ya pada dasarnya kalau dulu memang ya kayak gaung untuk bisa naikin follower tuh memang kuat karena ya pasti kayak berkarya di Fitgram ya. Iya. Tapi kalau sekarang memang bagi aku Instagram tuh hanya untuk tempat letak foto terbaik aja. Iya, itu betul sih, karena kita bisa lihat foto-foto kita zaman bahula pun bisa kita lihat foto-foto alay. Iya. Tidak jarang orang-orang zaman sekarang ini nyetak foto. Iya, walaupun juga banyak juga yang kayak dia lebih milih ngupload untuk beberapa hari terus diarsip kan. Iya, ada. Banyak dan membuat berandanya itu lebih cuman 5 foto, 6 foto. Kita lihat profilnya tuh kadang kosong. Nah, aku lebih apa ya kayak itu kurang agak respect sedikit dia yang kosong gitu. Ya lebih baik memang ada foto kayak 4-5. Ya itu lebih kayak oke, dia lebih memilih dan dia ingin menata. Tapi kalau kayak kosong tok gitu. Dia pengen terlihat misterius dan ya misterius dikunci lah tuh akun. Ngapa pula di kan kayak gitu. Abang ini misterius dah kan. Nggak ada foto abang nih. Kayak gitu. Iya. Udah gitu. Aku ya oke lah. Karena ada juga ada yang teman aku juga lebih memilih untuk menghapus semua postingannya karena dia hijrah kayak ya, itu pilihan sih. Tapi ya maksud aku tuh ya lebih kayak ketika ada yang komen dan itu bodong iya bodong ya jadinya. Tidak ada foto kayak gitu tuh lebih kayak ini akun fake. pasti udah langsung seperti itu aja pikiran dia, walaupun kita kayak apa ya, tapi ya itulah indahnya dunia media sosial ya. Tapi karena kau bilang akun fake, itu apa orang punya akun fake atau second akun? Ini nanya kamu nih. Iya, enggak. Pernah enggak kau mikir? Rata-rata cowok ada enggak akun fake atau second akun? Rata-rata cewek kan? Iya sih, rata-rata cewek yang punya banyak second akun. Tapi aku punya ada 4 atau 5 deh second. Tapi itu bukan second akun ya, itu lebih kayak akun fake. Untuk follow akun utama biar banyak followersnya. Bukan. Jadi tuh aku memang orang yang suka kadang-kadang suka gabut ya. Kayak bikin podcast Kopsus nih. Ya aku bikin Instagram. Tapi udah enggak, tapi tidak kurus. Itu kan jatuhnya sebenarnya bermanfaat juga. Iya, tapi itu jadi banyak. Nah, kadang-kadang ketika aku jengkel sama orang ya aku rubah aja.
Untuk nge-stalk sebenarnya ya. Iya, ya itu sih. Tapi itu udah nggak lagi ya. Itu lebih kayak permainan dulu. Kayaknya itu kutukannya kenapa nggak mau naik ya. Udah kebanyakan akun. Nah, kalau menurut aku sih itu ya lebih kayak ya mungkin lebih kayak stalking yang lebih kayak ada ya kayak privacy sih yang untuk supaya tidak diketahui orang. Karena ada memang orang-orang yang menjadi polisi untuk mengetahui aktivitas ya ada. Iya teman saya ada tuh. Dia tahu aja tiba-tiba aku lagi komen di mana, aku lagi like di mana, gitu dia tahu aja. Ada polisi kayak gitu, teman kita pasti ada. Itu apa sih? Ada nggak kalau belum bisa? Ya kawan aku rata-rata cewek yang punya second akun. Second akun kan? Untuk nge-stalk lah, untuk lihat pacar orang siapa. Kayak apa sih? Apa sih? Gitu. Kayak kurang kerjaan. Oke. Benar nggak? Tapi terserah sih. Itu kan punya dia juga. Iya sih, memang ya itu lebih ya kita kan berkomentar bebas. Oh iya. Sesuka ya, saya maaf ya. saja. Ini kan juga episode pertama deh buat Yang ada, video. yang ada visualnya. Nah, aku masih belum tahu tentang perkembangan media sosial yang mengenai TikTok itu jujur ya aku termasuk gaptek kayak ya lama ya. Maksudnya itu lama untuk berkembang tapi aku selalu menikmati itu mengikuti perkembangan zaman. Sempat punya TikTok ya karena tadi lah dapat duit kan. Tapi ya sekarang udah nggak ini lagi karena memori penuh. edit terus, edit. Jadi mau nggak mau aplikasi tak berguna dihapus ya. Jadi sekarang ada Instagram. Nah, menurut Bapak, kenapa orang kembali ke Twitter? Sekarang lebih ramai di Twitter orang rata-rata. Ya kenapa? Ini jujur ya. Aku lebih duluan punya Twitter daripada Facebook. Aku punya Twitter 1 Januari 2011. Aku bikin Facebook itu udah bulan Februarinya malah. Twitter dulu. Iya Twitter dulu. Dan waktu aku megang punya Facebook itu ya memang Twitter tuh ya lebih kayak ini ya. Kayak sepi tidak. Ya oke aku lebih dulu aku memanfaatkan Twitter tuh untuk informasi ya kayak kalau udah follow akun Gol tuh berita bola udah pasti update up to date ini udah pasti tidak akan ketinggalan. Nah kalau sekarang kenapa orang lebih milih Twitter? Kenapa Twitter? Kayaknya kalau untuk informasi lebih cepat di Twitter. Apa? Ya kan? Kalau untuk informasi kayaknya lebih cepat di Twitter. Lebih cepat? Bukannya sama aja dengan Instagram? Instagram apa sih untuk foto, untuk video. Paling kita kalau cari informasi adanya di caption atau ada akun-akun apa nih kayak kalau Instagram untuk pamer. Langsung ke sana ya carinya. Iya tapi apa saya termasuk berarti yang awal gitu pengguna Twitter. Tapi bukanlah orang yang aktif kembali di Twitter walaupun masih ada ya, tapi bukanlah yang aktif kembali di Twitter. Yeah. Alasannya kenapa ya? Ada Twitter ada di aplikasi tapi memang jarang kebuka, jarang ini. Lebih sering kayak buka Instagram ya daripada mungkin aplikasi yang sering kebuka Instagram sama YouTube kalau untuk sekarang karena ada WiFi. Nah kalau ini kalau memang itu aku lebih suka Instagram ya karena maksud itu ya langsung ada visualnya aja gitu kalau bisa. Ya mungkin Twitter juga ada sekarang lebih enak. Ada Twitter malah sekarang ada story-nya atau enggak? kayak story Instagram gitu di atasnya. Nanti lama-lama sih Twitter selengkap Instagram ya guys. Bisa jadi. Tapi kayaknya esensi Twitter hilang kalau kayak gitu. Ya benar. Twitter kan utamanya tuh tweet kan, tweetan kan. Tweet. Orang nge-spill. Nah, itu dia tadi. Apakah orang lebih suka memainkan jari-jarinya nih daripada ya voice? Oh tentu saja, makanya banyak buzzer di Twitter. Wah. Jadi sebenarnya orang lebih suka memainkan jari-jarinya untuk mengetik daripada voice. Kayaknya sih. Nih kalau voice nih, kalau kita lihat di SG ya, maksudnya jujur ya di SG itu lebih banyak yang lihat daripada feed kan. Iya. Nah, kayak kita
itu lebih ya kan kalau kita bikinnya wah aku lagi di sini nih nih. Kalau nge-tweet kan berarti dia bermainkan jari-jarinya. Iya. Kenapa Kirim? Kalau itu sih menurut aku, kalau Twitter tuh kayaknya visualnya nggak ada, cuman cuitan aja, ketikan seseorang mau umpatan mau pujian segala macam ya sekedar tweet. Kalau Instagram ya bisa ada visual untuk menampakkan apa yang dikerjakan. Oke, takut berarti kalau Twitter ya ketika dia ngelakuin sesuatu dia langsung bilang itu dibaca bukan aku yang buat gitu ya gampang kan. Oke, fine. Kalau Ya, validasi ya. di Instagram kan lebih gampang, ada muka, ada suara, udah ada valid, itu dia gitu. Nah, berarti ada aplikasi, aku ada pilihan aplikasi ini, ada YouTube, iya, ada Instagram, ada Twitter juga, ada TikTok, snack ada video, Snap video, ada Musikali. iya ya, dulu ada Musikali. Dulu ada Musikali juga, ada Dubsmash juga ada. Nah, aplikasi yang Bapak pilih serius, jangan Bigo. Serius ya, bukan Bigo ya. Twitter sih, Twitter. Karena alasan yang tadi ya. Iya. Karena lebih seru ya. Oke, kayaknya kita udah lama di berbincang ria, berkomentarkan semua hal. Ada banyak yang kita komentarin. Aku mau minta nih closing statement nih dari Pista Sandra. Closing statement. Berbijaklah menggunakan sosial media dan jauhilah narkoba. Klise sekali. Betul, saya sudah nyiapin. Apa itu? Karena tadi JR ya. Ya sekarang tuh teknologi makin maju. Ya semakin maju, semakin berkembang. Dan yang memang itu udah tuntutan zaman. Pertanyaannya adalah yang gunainnya lebih maju nggak daripada alat yang kita gunain. Jadi kalau teknologi maju dan berkembang ya kita tetap juga harus bisa jauh lebih baik daripada alat ini. Sekian saya podcast Kopsus episode 16. See you next time. Hanya di podcast Kopsus.